Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu berbahagia dan tetap selalu bersyukur. Nah, sekarang kita belajar lagi, masih sama belajar asik bersama Om Anto. Sekarang materinya persamaan garis lurus. Ini untuk materi kelas 8 atau juga SMA. Nah, untuk mencari persamaan garis lurus ini biasanya yang sering ditanya itu adalah gradien. Gradien itu dilambangkan dengan M, dan itu gradien itu sendiri adalah kemiringan suatu garis. Nah, mencari gradien ini dengan banyak cara ya, ada banyak cara. Nah, ini kita mulai dari yang pertama, ini melalui grafik. Jadi kita nanti bisa ditanya dari soal berapa gradien dari garis ini gitu misalnya. Nah, ini caranya adalah dengan cara, kalau di grafik ini kita adalah kita buat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, kita catatannya, kalau grafiknya naik ke atas, naik ke kanan atas, itu nanti gradiennya positif. Nah, kalau dia turun ke kanan bawah, berarti gradiennya negatif. Ini kita kasih contoh di sini. Ada garis L di kotak-kotak. Nah, tentukan gradien garis L adalah, nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu ya. Nah, kita lihat dulu mana titik yang dilalui oleh garis yang pas di titiknya. Ada di sini, dan di sini. Nah, dari situ kita bisa bentuk segitiga siku-siku. Nah, kita bentuk segitiga siku-sikunya di sini. Nah, kalau udah ketemu segitiga siku-siku, maka gradiennya ini M sama dengan sisi tegak dibagi sisi mendatar. Nah, sisi tegaknya ada berapa? Nih, 1, 2, 3. Ini sisi tegak ada 3, sisi mendatar ada 1, 2. Berarti ini sisi mendatarnya 2. Maka M garis L adalah 3/2. Positif karena ke kanan atas. Oke. Dimana kalau dia dari koordinat atau ada sumbunya, sumbu X-nya. Nah, ini juga sama, kita lihat dulu garis yang melalui pas di titiknya. Nah, ini kan titik 0,4 dan 2,0. Nah, kita bentuk segitiga siku-siku lagi. Nah, siku-sikunya di sini. Nanti sisi tegaknya ini 4, sisi mendatarnya ini 2. Berarti M-nya adalah min. Jangan lupa min karena dia turun ke bawah. Berarti ini adalah min 4/2 atau sama dengan min 2. Yang kedua adalah garis melalui 2 titik. Jadi kita bisa tentukan gradiennya. Misalnya 2 titiknya itu adalah kita tentukan x1, y1, dan titik yang berikutnya x2, y2. Contohnya ini, garis L melalui titik 1,3 dan titik 3,-5. Nah, ini caranya M sama dengan y2 min y1 dibagi x2 min x1. Nah, kita tentukan dulu yang mana x2, x1-nya ya. Ini tadi, yang ini kita tentukan x1, ini y1, yang ini x2, ini y2. Nah, ini y2 min y1 tadi ya, per x2 min x1. Kita masukin angkanya, min 5, x y2-nya, y1-nya 3, dibagi x2 3 dikurang 1. Berarti sama dengan min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Nah, ini tadi kita coba buktikan ya. Kita gambar titiknya ini 1,3. Berarti di sini ya.
Titiknya 1,3, terus 3,-5. Nah, ini kalau kita gambar, grafik garisnya negatif itu adalah turun ke kanan bawah. Nah, ini kita juga kalau misalnya ada grafik ini kita bisa, kan ini udah kita dapat ya, gradiennya kan -4. Nah, ini kita kalau pakai cara grafik ini juga sama. Kita bikin segitiga siku-siku. Siku-siku di sini. Nah, nanti ini kan M itu adalah sisi tegak. Sisi tegaknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dibagi sisi ininya, sisi mendatarnya 1, 2. 1, 2. Berarti ini adalah 2. Nah, karena dia turun ke kanan bawah, ini negatif. Berarti -4. Jadi sama, mau pakai cara grafik atau cara melalui 2 titik itu juga sama. Nah, ini untuk yang berikutnya adalah persamaan garis yang melalui gradien yang melalui persamaan garis Y sama dengan maksimum cinta. Gitu ya. Jadi Y sama dengan MX plus C. Jadi M itu adalah angka di depan X. Tapi syaratnya Y sama dengan. Nah, ya seperti contoh di sini. Gradien dari garis Y sama dengan 3X min 6. Nah, maka langsung kita bisa tahu bahwa ini M-nya adalah 3 gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau garisnya begini? Y sama dengan gradien garis dari Y min 4X plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau begini, ini kita ubah dulu menjadi begini. Kita pindah ruaskan antara 4X dan 6-nya. Berarti Y sama dengan min pindah ruas jadi plus 4X. Terus plus 6 pindah ruas jadi min 6. Maka jadi M-nya adalah M sama dengan 4. Oke. Terus yang keempat adalah gradien melalui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau begini rumusnya M sama dengan min A per B. A ini adalah angka di depan X dan B adalah angka di depan Y. Nah, gradien garis, contohnya gradien dari garis dari 2X min Y plus 5 ada sama dengan 0 adalah, maka langsung kita tentukan M sama dengan min A per B. A nya berapa? A nya 2, berarti sama dengan min 2 per B, angka di depan Y. Kalau nggak ada, berarti itu adalah 1 ya, berarti min 1. Maka adalah gradien garis ini adalah 2. Nah, contoh lagi, gradien dari garis Y 2Y plus 6X min 13 sama dengan 0 adalah, nah yang ini M sama dengan min A per B. Ini dibalik ya, ingat perhatikan yang Y dan X. Nah, ini X, Y, maka tetap A nya angka di depan X, berarti min 6 dibagi angka di depan Y 2, maka ini adalah gradiennya min 3. Nah, berikutnya yang terakhir, gradien dari dua garis. Jadi kalau garis sejajar, maka M1 itu sama dengan M2. Jadi gradien garis sejajar itu gradiennya sama. Nah, kalau garisnya tegak lurus, maka M1 sama dikali M2 sama dengan min 1. Atau bisa kita cari, atau biasanya orang tua pakai caranya itu M2 adalah M1 dibalik ganti tanda. Contohnya, 1. Gradien garis yang sejajar dengan garis
yang melalui titik min 1,3 dan titik 4,5 adalah titik-titik. Nah, ini pertama kita cari dulu M1. M1-nya berarti persamaan kita cari gradien yang melalui dua titik. Tadi rumusnya M1 itu apa? Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Ini X1 Y1, X2 Y2. Masukin angkanya. 5 min 3 per 4 min 1. Berarti ini adalah 2, 4 tambah 1, 5. Nah, berarti M2 garis sejajar, ini adalah garis sejajar. Jadi kalau ditanya garis sejajar atau garis tegak lurus, kita harus cari M2-nya. Nah, M2-nya adalah sama dengan M1, sama dengan 2 per 5. Jadi M2 sama dengan 2 per 5, begitu ya. Nah, terus gradien garis yang tegak lurus dengan garis 2x plus 6y plus 9 sama dengan 0 adalah, nah ini kita cari dulu M1. M1 rumusnya apa? Min A per B, berarti min 2 per 6, berarti ini adalah min 1 per 3, begitu ya. Nah, garis tegak lurus, tadi rumusnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 nya min 1/3 dikali M2 sama dengan min 1, berarti M2 ini pindah ruas, jadi dikali ya. Min 1 dikali min 3 per 1 sama dengan 3 gitu. Nah, atau kita pakai cara yang ini, M1 dibalik. Jadi kita langsung aja, M2 sama dengan M1 ini kita balik, berarti 3 per 1. Tandanya kita ganti dari min jadi plus, atau M2 nya sama dengan 3. Nah, selesai untuk persamaan untuk gradien ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke menentukan persamaan garis lurus. Menentukan persamaan garis itu bisa melalui, ada 3 ya, berdasarkan grafik, kemudian diketahui gradien dan melalui satu titik, titiknya X1, Y1, dan yang ketiga melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, kalau ada grafik seperti ini, tentukan persamaan garisnya. Nah, ini kita bisa gampang. Kita lihat titik-titik yang ada yang menyentuh ini ya, sumbunya. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini kita kali silang. Titik yang di sumbu Y kita kalikan dengan X. Berarti ini adalah 3X. Kemudian titik yang di sumbu Y, sumbu X itu kita kalikan dengan Y. Ini positif ya. Plus 2Y sama dengan ini kali ini. 2 kali 3, berarti ini 3X plus 2Y sama dengan 6. Selesai ya yang satu ini. Nah, kemudian gimana kalau diketahui gradiennya dan melalui satu titik nih, contohnya persamaan garis yang gradiennya 2 dan melalui titik 2,4 adalah, nah ini bisa kita cari pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, langsung masukin aja, ini M, ini adalah X1, Y1. Masukin ya. Y min 4 sama dengan 2 dikali X min 2. Nah, ini kita kali, berarti Y min 4 sama dengan 2X min 4. Nah, nanti ini tinggal pindah ruas yang ini. Berarti Y sama dengan 2X min 4 plus 4. Y sama dengan 2X. Nah, ini persamaan garisnya, Y sama dengan 2X. Terus, oh ya, ini juga boleh disatukan ya. Misalnya dia adalah 2X, ini Y-nya kita pindahkan ke sini, min Y sama dengan 0. Jadi ini sama ini itu sama. Jadi kita boleh tergantung pilihan gandanya. Kalau misalnya pilihan jawabannya itu ada yang begini,
ya berarti yang ini. Kalau nggak ada bisa jadi dia berubah ke begini. Oke, nah sekarang melalui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaannya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini nggak usah pusing ngapalinnya, pokoknya yang satu-satu ada di belakang gitu aja. Yang Y2 dan Y-nya ini bisa dibalik, yang ini di atas, yang ini ke bawah, yang di atas ke bawah. Yang penting kalau ini Y, ini harus X. Kalau ininya Y2, maka ini harus X2, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin persamaannya, ini soalnya. Berarti tinggal ini X1, Y1, X2, Y2. Langsung masukin Y min Y1 berarti min 1 per Y2 min Y1 berarti 7 min 1 sama dengan X min X1 min 2 per 4 min 2. Nah, ini adalah ini 6, ini 2. Nah, ini karena bisa disederhanakan, boleh langsung disederhanain atau enggak langsung kali silang ya. Sederhanain dulu aja. Ini berarti ini 3, ini 1. Nah, kemudian kita kali silang. Berarti 1 dikali Y min 1 sama dengan 3 dikali X min 2. Nah, ini kita masukkan kali pelangi. Ini Y min 1 sama dengan 3X min 6. Nah, setelah itu tinggal pindahin ininya ke sini. Berarti Y sama dengan 3X min 6 plus 1. Karena satunya min, pindah rumah jadi plus ya. Jadi Y sama dengan 3X min 5. Nah, ini persamaan garisnya. Atau boleh kalau misalnya di pilihan yang nggak ada, boleh dia menyatu. Bisa saja 3X min Y min 5 sama dengan 0. Jadi ininya kita pindahin ke sini. Oke, demikianlah persamaan garis yang persamaan garis lurus. Semoga kita bisa belajar dengan gampang. Maksudnya kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk menerima pelajaran. Oke, demikianlah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen di channel kami ya. Semoga dengan adanya subscribe, dengan adanya like dan komen dari teman-teman semua, insya Allah itu akan menjadikan channel kami lebih baik dan kami pun lebih semangat dalam membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.